Halo Sobat Bimbeluki, welcome back to channel Bimbeluki. Bimbeluki, we come to support your success. Aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terupdate dari Bimbeluki. Pada video kali ini, aku akan membahas materi kelas 11 SMA mengenai limit fungsi. Ada beberapa pokok bahasan yang akan aku bahas pada materi ini. Yang pertama ada pengertian limit, yang kedua sifat limit fungsi, yang ketiga mencari nilai limit, dan yang keempat adalah limit tak hingga. Pengertian limit, di sini limit fx mendekati c sama dengan L ditulis seperti pada layar. Jika untuk setiap X yang cukup dekat dengan C tetapi X tidak sama dengan C, maka Fx mendekati L. Selanjutnya di sini ada beberapa sifat-sifat dari limit fungsi. Yang pertama, jika limit X mendekati C dari konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Yang kedua, jika limit X mendekati C dari X, maka nilai limitnya adalah C. Yang ketiga, limit X mendekati C dari K dikali Fx di sini ada perkalian skalar K dengan Fx. Maka kita bisa keluarkan nilai K-nya menjadi K dikali limit X mendekati C dari Fx. Kemudian yang keempat, limit X mendekati C dari Fx ditambah Gx sama dengan limit X mendekati C dari Fx ditambah atau dikurang limit X mendekati C dari Gx. Kemudian yang kelima, limit X mendekati C dari perkalian Fx dan Gx, maka kita bisa cari nilai limit X mendekati C dari Fx, kemudian baru kita kalikan dengan nilai limit X mendekati C dari Gx. Yang keenam, yaitu sifat pembagian sama seperti sifat perkalian, maka kita bisa cari terlebih dahulu nilai limit X mendekati C dari fungsi Fx, kemudian baru kita bagi dengan nilai limit X mendekati C dari fungsi Gx. Yang ketujuh, limit X mendekati C dari fungsi Fx dipangkatkan N. Maka hasilnya sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx, kemudian kita pangkatkan. Yang terakhir, limit X mendekati C dari akar pangkat N, fungsi Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati C, Fx. Nah, untuk mencari nilai limit, gimana sih? Jadi, untuk mencari nilai limit ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode yang paling dasar. Jadi biasanya semua soal limit dikerjakan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Nah, kalau hasilnya nggak valid atau bentuknya tak tentu, baru pakai cara lain. Bentuk tak tentu itu yang seperti apa? Jadi bentuk tak tentu itu yang seperti 0/0. Jadi jika Sobat Bimbeluki menemukan hasil substitusi dari suatu limit fungsi dan hasilnya adalah 0/0, maka itu hasilnya tak tentu. Maka Sobat Bimbeluki harus mengerjakan dengan metode yang lain. Contoh di sini, soal nomor 1, limit X mendekati 2 dari 3 dikali X kuadrat plus 4X. Nah, karena di sini ada perkalian skalar 3, maka kita bisa keluarkan 3-nya. Kemudian dikalikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 4X. Nah, kita bisa langsung substitusi nilai 2 ke X. Jadi 3 dikali 2 kuadrat ditambah
4 dikali 2. Sama dengan 3 dikali 4 ditambah 8 sama dengan 36. Lanjut ke soal nomor 2. Jika kita langsung substitusikan, kita coba substitusikan nilai 2-nya menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2 sama dengan 4 min 4 dibagi 2 min 2. Maka hasilnya 0 per 0. Untuk soal nomor 2, kita tidak bisa langsung substitusi nilai 2 karena menghasilkan nilai tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, gimana nih jika kita menemukan soal seperti ini? Maka tahap selanjutnya adalah gunakan metode yang lain. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran bisa kita pakai kalau kita menemukan hasil yang tak tentu dari cara dasar alias substitusi. Nah, berarti skill pemfaktoran kalian waktu SMP diuji nih di sini. Contohnya soal yang nomor 2 tadi. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min 4 menjadi X plus 2 dikali X min 2. Karena ini bentuk kuadrat sempurna, jadi Sobat Bimbeluki harus ingat, jika ada A kuadrat min B kuadrat, maka hasilnya adalah A plus B dikali A min B. Per yang di bawah penyebutnya yaitu ada X min 2. X min 2 sama nih seperti atasnya, maka kita bisa coret. Jadi limit X mendekati 2 dari X plus 2, kita langsung substitusikan nilai 2-nya ke X, jadi hasilnya 2 plus 2 sama dengan 4. Gampang kan? Terus kalau ternyata soalnya bentuknya akar, itu gimana dong? Nah, kamu bisa pakai cara yang ketiga ini. Cara yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Ingat baik-baik ya, metode perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil substitusi menghasilkan bentuk tak tentu. Dan khusus untuk soal yang berbentuk akar. Jadi, kamu cukup melakukan perkalian sekawan dari fungsi yang hanya mengandung akar. Fungsi bisa dalam bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Contohnya di sini ada akar X plus 1. Maka dikalikan sekawannya yaitu akar X plus 1 per akar X plus 1. Kemudian ada akar X plus 1 dikurangi akar X. Dikalikan sekawannya yaitu akar X plus 1 ditambah akar X per akar X plus 1 ditambah akar X. Akar sekawan dari negatif yaitu positif. Jadi kalau di sininya positif, misalkan yang ini akar X plus 1 ditambah akar X min 2 per X, maka dikalikan akar sekawannya yaitu akar X plus 1 dikurangi akar X min 2 per akar X plus 1 dikurangi akar X min 2. Intinya, tidak merubah soal dan bentuk akar, tapi hanya operasi penghubung akar yang diubah. Sekarang, lihat soal di bawah ini deh. Contoh soal di sini limit X mendekati 3 dari X min 3 per akar X min akar 3. Jika Sobat Bimbeluki langsung substitusi nilai X yang sama dengan 3, maka hasilnya tak tentu. Coba kita cek 3 min 3 per akar 3 min akar 3. Hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya tak tentu dan ini bentuknya akar, maka kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Limit X mendekati 3 dari X min 3 per akar X min akar 3, maka kita kalikan dengan akar X plus akar 3 per akar X plus akar 3. Hasilnya di sini limit X mendekati 3 dari X min 3 dikali akar X plus akar 3
yang di bawah menghasilkan X min 3. Maka kita bisa coret yang ini. Ketemu limit X mendekati 3 dari akar X plus akar 3. Kita substitusikan nilai X-nya di sini 3 ke dalam limit tersebut. Jadi akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Mudah kan? Lanjut, limit tak hingga. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar, terdapat dua cara yang umum digunakan. Yang pertama, bentuk tak tentu tak hingga dibagi tak hingga. Sobat Bimbeluki bisa lihat di sini, jika ada limit X mendekati tak hingga dengan pangkat tertinggi untuk pembilang yaitu N dan pangkat tertinggi untuk penyebut adalah M, maka nilai limitnya bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, jika N-nya kurang dari M, maka nilai limitnya 0. Jika N sama dengan M, maka nilai limitnya adalah A per P. A adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan P adalah koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Kemudian jika N lebih dari M, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Nah, untuk bisa memahami limit tak hingga bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga, Sobat Bimbeluki bisa mengerjakan soal berikut. Karena di sini pangkat tertinggi pembilang adalah 2 dan pangkat tertinggi penyebut 3, maka N kurang dari M. Jadi nilai limit soal pertama yaitu 0. Soal nomor 2 di sini pangkat tertinggi pembilang yaitu 3. Pangkat tertinggi penyebut sama 3. Maka nilai limitnya koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya yaitu 4/5. Yang terakhir di sini nomor 3, pangkat tertinggi pembilang 3, pangkat tertinggi penyebut 2, maka N lebih dari M. Jadi nilai limit untuk soal nomor 3 yaitu positif tak hingga. Selanjutnya, bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Jika Sobat Bimbeluki menemukan soal yang bentuknya seperti ini, maka ada 3 kategori untuk menyelesaikan soal limitnya. Yang pertama, jika A kurang dari P. A adalah koefisien dari X kuadrat dan P adalah koefisien dari X kuadrat yang sebelah kanan. Jika A kurang dari P, maka nilai limitnya negatif tak hingga. Jika A sama dengan P, maka nilai limitnya yaitu B min Q dibagi 2 akar A. Selanjutnya, jika A lebih besar dari P, maka nilai limitnya sama dengan positif tak hingga. Untuk memahami bentuk tak tentu seperti ini, aku udah kasih contoh soalnya di sini. Langsung saja kita bahas soal nomor 1 di sini. Nilai A di sini 2, nilai P 3, maka A kurang dari P. Jadi nilai limitnya sama dengan negatif tak hingga. Soal nomor 2, nilai A sama dengan 4, nilai P sama dengan 4. Jadi A sama dengan P. Maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Sama dengan 1 dikurangi negatif 2 dibagi 2 akar 4. Sama dengan 3/4. Soal nomor 3. Di sini A sama dengan 5 dan P sama dengan 3. A lebih dari P, maka nilai limitnya adalah positif tak hingga. Nah, mudah kan? Kurang dari 1 menit, Sobat Bimbeluki bisa langsung menyelesaikan 3 soal ini. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai limit fungsi yang ada di kelas 11 SMA semester 2. Mudah-mudahan Sobat Bimbeluki semua paham. Dan jika masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau DM kami di Instagram @bimbeluki.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!